Podcast. Nah, yeay, di episode hari ini gue Selana Novia Ramadhani dan rekan gue Aula Syarian. Kita hari ini akan membahas tentang insecure dan overthinking. Karena gue yakin banget nih Sel, remaja zaman sekarang, bahkan bukan remaja aja sih, bener, insecure dan overthinking tuh bisa di semua usia. Bener, entah itu di kalangan anak kecil, kalangan remaja, dan kalangan dewasa. Bener gak? Betul, nah makanya di podcast kali ini kita akan ngebahas gimana sih cara untuk stop insecure dan juga overthinking. Bener-bener, keren banget ya tema kita hari ini, bener gak Keren sih? banget, padahal kita pun juga lagi struggle ya sebenarnya. Nanti kita mencoba untuk saling menguatkan. Bener, karena si insecure dan overthinking itu bener-bener lagi menghantui kita gak sih, Rel? Iya Gak sih? jujur, karena sekarang pun juga kita ada rasa insecure sebenarnya buat podcast ini Sel. Bener, takutnya ada salah kata gitu kan. Oke, ngomong-ngomong tentang insecure, aku mau nanya nih Rel, orang nih tahu gak sih kalau insecure itu apa? Kalau misalnya menurut aku sendiri ya, insecure itu rasa tidak percaya diri yang ngebuat seseorang itu jadi ngerasa cemas, gelisah, dan juga takut nih dalam menghadapi sesuatu. Nah, kalau menurut Sela gimana? Gue setuju sih sama yang lo bilang tadi. Mungkin gue nambahin ya Rel. Kalau menurut gue insecure itu adalah rasa takut, Rel. Takut akan kita nih gak bisa mencapai sebuah titik yang kita mau. Oke, Kayak gitu. contohnya mungkin boleh nih ya dikasih contoh. Kayak misalkan rasa takut gue akan masa depan. Mungkin itu lebih ke overthinking ya, tapi masuk juga ke insecure. Kayak gue takut nih nanti di masa depan gue gak bakal bisa nyampe titik dimana yang gue mau. Karena gue selalu melihat tentang pencapaian orang-orang di sekitar gue. Kayak gitu. Oke. Dan menurut lo, emang kenapa sih orang kok bisa ngerasain insecure? Kenapa orang bisa ngerasa insecure? Kalau menurut gue ya, seseorang nih bisa menganggap dirinya insecure nih karena dia tuh merasa kalau dia tuh banyak kekurangan. Betul. Dia ini selalu merasa malu, bersalah, bahkan sampai menganggap bahwa dirinya nih tidak mampu akan melakukan sesuatu. Betul, gue setuju banget Sel. Karena rasa insecure ini juga bisa muncul di saat seseorang ini tuh ngerasa kalau dirinya tuh malu-maluin gitu kasarnya. Jadi dia mikir bahwa dia tuh bisa jadi bahan tertawaan loh, dan dia tuh bisa jadi gak disukai loh oleh orang lain. Betul banget. Mungkin gue boleh ngambil contoh dari gue pribadi ya. Jujur gue tuh dulu benar-benar insecure banget sama orang-orang yang jago public speaking. Gue takut kalau misalkan nanti gue nyoba nih, gue pengen ada di posisi dia, gue bingung gue mau ngomong apa. Pernah gak sih kayak gitu? Pernah banget, karena kita kan ya sesama kadang jadi MC kondang ya, kalau lebih banyak jam terbang daripada gue. Itu kita juga masih sering banget yang namanya insecure, apalagi jujur gue kalau misalnya ngeliat lo nge-MC itu keren banget Sel. Apalagi lo pernah nge-MC di suatu acara yang artis itu top banget, itu gue kagum banget sih. Dan malah kayak gimana ya, gue tuh bukan yang kayak ih kok Sela bisa sih, tapi lebih kayak ke gue harus bisa juga nih, Sela aja bisa. Jadi malah ngebuat gue terpacu. Lo gitu gak sih? Malah ngebuat lo terpacu atau malah lo nge-stuck? Kalau gue pribadi mungkin di umuran gue yang masih remaja. Kan kalau sekarang Remaja akhir sih itu. Iya benar, sekarang kan lagi menuju ke dewasa. Iya. Bukan berarti gue menganggap diri gue dewasa nih. Dulu waktu gue masih remaja, gue tuh menganggap insecure tuh malah jadi bumerang buat diri gue pribadi Rel. Kayak misalkan nih, gue tuh dulu tapi dari dulu sampai sekarang gue selalu insecure sama orang-orang yang smart, orang-orang yang pintar. Betul. Pintar dalam segala hal. Itu gue selalu ngerasa kayak dan kalau gue boleh jujur, tapi ini mohon maaf ya, jangan kegeeran. Aduh, GR nih. Oke. Gue pernah insecure Rel sama lo, apalagi waktu awal masuk kuliah. Kayak gue ngeliat teman-teman gue, ya Tuhan kok mereka pada pintar gitu kan. Dan gue juga ngerasa kayak susah beradaptasi. Gue takutnya kayak kalau gue ngomong gak didengar gitu. Karena gue ngerasa takutnya mereka wawasannya lebih jauh dari gue, kayak gitu. Sampai rasa insecure gue yang kayak gitu, yang berlebihan gitu tuh bikin gue jadi stuck di situ ya. Oh jadi lo pernah ada di titiknya stuck malah? Ada. Pasti kayaknya semua orang ada nggak sih? Iya. Mungkin karena faktor gue masih remaja gitu, saya pemikirannya belum sih kan. Tapi sekarang semenjak gue banyak banyak
ngambil pelajaran dari orang sekeliling gue, dari pengalaman gue. Sebenarnya insecure ini ada bagusnya juga, Rel. Justru dari rasa insecure ini bisa bikin kita tuh memotivasi ke diri kita sendiri. Kayak kita mikirnya, lah dia aja bisa kayak gitu, mesti kita nggak bisa. Iya, betul. Iya nggak sih? Iya. Terus kalau misalkan lo lagi insecure nih, kalau insecure nih pasti udah kayak 11-12 sama overthinking kan. Kadang gue suka mikir kayak, misalkan hari ini gue ketemu nih sama seseorang, terus dia kayak ngomongnya pinter. Nanti malam nih gue bakal kepikiran, gue bakal overthinking kayak, kok dia bisa ya ngomongnya tertata rapi, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan gue terus-terusan cuma mikirin kayak gitu, gue nggak ada geraknya, Kapan majunya? bener, sama aja. Kayak gitu. Dan lo pernah gak sih? Ini emang bener sih, kita tuh kalau udah insecure sama orang yang pinter tuh udah udah another level banget deh. Iya kan? Kayak kadang tuh dia ngomong tuh kita sampai terpukau Sel. Kayak gue mau bicara tapi gue bingung. Iya sih. betul. Sama halnya kalau misalnya kita ngeliat orang yang parasnya tuh menawar lah, entah itu cowok ataupun cewek. Bahkan cewek tuh kita merasa sampai kayak cantik banget. Iya Bener. Iya. Mungkin sekarang nih, maaf, rasa insecure soal fisik tuh lagi bener-bener menghantui Benar. remaja-remaja lagi puber gak sih? Benar. Iya gak sih? Kayak contohnya perkara alis beda sebelahnya tuh di-insecurein. Iya. Gue pernah sih ada kayak gitu ya. Pernah banget, padahal tuh orang gak akan senotis itu gitu loh. Benar. Kayak kita terlalu overthinking ujung-ujungnya jadinya. Oke. Iya kan? Terus gue mau nanya nih sama lu lah, hal apa yang pernah bikin kayak lu tuh jadi ngerasa insecure banget gitu? Itu salah satunya tadi yang gue bilang, yang gue insecure karena lo public speakingnya keren banget, dan tapi di satu sisi gue juga malah jadi terpacu, gue harus lebih banyak juga sharing ke lo. Makanya kalau misalnya lo habis MC gue suka nanya-nanya juga kan, itu jujur itu biar nambah insight baru loh Sel. Iya benar. Terus gejala apa sih lo yang biasanya lo rasain gitu pas lo tuh lagi ngerasa insecure? Biasanya itu gue tuh nggak pengen keluar dari zona nyaman Sel. Jadi kadang gue tuh kayak terlalu fokus ke masa lalu, jadi kayak aduh udah deh gue kayaknya nggak bisa maju deh, gue di sini aja. Nah sebenarnya malah hal ini tuh secara nggak langsung malah ngehambat kita, malah stuck, jadi kita nggak bisa berkembang jadi lebih baik. Betul banget. Terus yang kedua juga gue jadi suka membandingkan diri gue sama orang lain gitu loh Sel. Karena tapi menurut gue tuh setiap orang sebenarnya tuh punya proses berkembang yang berbeda-beda. Setuju gak? Setuju banget. Nah jadi sekarang tuh gue sadar gitu loh, jadi membandingkan sesuatu dengan orang lain tuh gak cuma ngebuat kita jadinya sulit untuk berubah gitu loh, karena kita cuma fokus ke pencapaian orang lain dibandingkan dengan kita bisa ngelakuin perubahan gitu loh. Nah ini sebenarnya emang gak baik banget, harus cepet-cepet ditinggalin. Betul banget. Terus yang tadi gue bilang ya Rel, yang masalah tentang memandang rendah diri sendiri, itu tuh gak baik. Udah jelas-jelas bener-bener gak baik gak sih? Kayak kita tuh jadi bikin rasa percaya diri kita tuh jadi turun, kita jadi kayak merasa gagal, terus kita jadi kayak takut kalau misalkan mau memulai, bener nggak? Bener. Itu bener-bener nggak baik banget sih gejala. Jadi insecure duluan ya? Bener. Padahal kan seharusnya kita mencoba dulu. Iya. Dan soal gagal enggaknya, yang penting kita sudah mencoba. Belakangan gitu ya. Dan bahkan biasanya kegagalan itu ya adalah proses benar, kita. setuju. Iya kan? Bener nggak? Gak mungkin dong semua orang tuh bisa instan. Bener. Pasti ada gagalnya. Benar. Betul. Harus ada jatuh bangunnya dulu. Betul banget. Dan nah jadi menurut gue kalau misalnya kita lagi ada di fase itu, kita harus bisa belajar untuk memahami diri sendiri loh Sel. Jadi kita lebih bisa menghargai diri kita, lebih ngerti dengan diri kita gitu. Setuju gak? Setuju banget. Oke, mungkin gue boleh ambil dari diri gue pribadi ya. Sebenarnya ini agak aib, tapi munafik kalau temen-temen pada bilang gak pernah sih. Haus buat akan pujian dan pengakuan. Setuju. Kadang ada orang yang mungkin kayak misalkan Irel, lu tuh pernah insecure atau bahkan lu tuh pernah kayak dijatuhkan. Kayak misalkan maaf, mungkin teman-teman sekarang masih banyak ya yang belum bisa mengatur bicaranya. Kayak misalkan asal jeplak, kayak misalkan dia ngomongnya cuma bersandar kayak kok lu kurus banget sih? Iya gak sih? Secara tidak langsung itu ngejudge mental kita, bikin kita jadi insecure, iya gak sih? Kadang ya kalau misalkan emang ada orang yang kalau pas dia ngerasa dia sakit hati sama omongan
yang disebut kurusnya ini, mereka nih kadang ada yang sampai berlebihan kayak langsung nge-gym. Benar. Bahkan ada yang eating disorder dimana dia nggak mau makan segala macam. Benar. Iya. Benar. Dan biasanya kalau kita ngambil si haus pujian ini, kalau misalkan mereka apa ya, udah bisa nih mencapai sama targetnya kayak pengen ngebalas nih omongan si orang yang ngatain, kadang mereka tuh sampai apa ya, memamerkan yang sampai segitunya. Benar. Jadi jatuhnya nih kayak malah haus pujian. Benar. Benar gak sih? Dan kayaknya itu banyak banget ya di kalangan remaja-remaja sekarang. Tapi malah menurut gue ya, kalau misalnya kita lihat dari pandangan yang berbeda, malah sebenarnya tuh pengakuan dari orang lain tuh diperlukan loh Sel. Kadang kalau misalnya kita abis putus dan kita ngerasa kayak kita nggak berhak nih dapat cinta dari dia, terus kayak setelah kita putus kita ngerasa ada hampa dari diri kita jadi nggak semangat untuk melanjutin hidup. Bukan lebay, tapi ini emang kenyataannya banyak yang ngalamin hal kayak gini kan. Bener. Iya, jadi demotivasi gitu. Nah sebenarnya tuh kita butuh loh validasi dari orang-orang kalau kita masih berhak bahagia loh, masih banyak lah yang sayang sama kita. Nah itu tuh ini bisa ningkatin rasa percaya diri dari kita, dan semakin banyak validasi yang diberikan orang-orang ke kita malah bisa ngevalidasi diri kita orang-orang Sel. Iya kan? Betul. Jadi menurut gue penting gak penting sih sebenarnya pengakuan dari orang lain tuh. Jadi kayak pro dan kontra. Iya. Oke, belibet ya. Oke. Biar gak terlalu serius banget nih pembahasan. Cuman balik lagi ke diri kita sendiri. Gimana cara kita memfilter semua itu. Gimana cara yang paling cocok untuk kita ngehindarin si insecure-nya ini, ya kan? Karena menurut gue cara ngehindarin insecure orang tuh beda-beda banget, dan gejala yang muncul pun juga pasti beda-beda. Benar. Terus gue pernah nih Rel, kayak apa ya, yang terjadi dalam diri gue, bahkan dalam lingkungan gue, gejalanya ini tuh apa ya, kalau nggak salah tuh kayak menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar Rel. Gimana tuh jadinya? Seseorang nih kalau misalnya lagi ngerasa insecure, biasanya mereka tuh kayak cenderung tuh buat menghindar berinteraksi gitu dengan seseorang. Jadi dia tuh lebih memilih buat apa ya, buat lebih ke diem, mengurung diri kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi hal itu tuh membuat seseorang tuh jadi merasa insecure-nya tuh semakin yakin gitu Rel. Waktu itu tuh gue pernah waktu SMA tuh gue pernah insecure gitu kan, dan ada tuh beberapa orang yang omongannya tuh pedes banget. Jadi ya udah, gue lebih baik untuk gue nggak mau deket-deket dia deh daripada gue dapet omongan sakit hati lagi. Jadi ya gue lebih baik, yaudah gue males deh udah ketemu lagi, main sama lo lagi. Lebih nge-cut off. Iya betul, lebih nge-cut off. Kadang emang kita nih harus pintar-pintar juga ya. Ya enggak sih, bahkan saat kita lagi down, padahal kita nih apa ya, butuh untuk menanggapi hal tersebut baik dengan baik atau merasa terintimidasi, ya nggak sih? Kita nih bisa mendapatkan insight baru dari sudut pandang seorang lain, atau mungkin bisa mendapatkan motivasi untuk semakin terus berkembang. Iya, kayak gitu. Benar-benar setuju. Nah Rel, lu tuh ngerasa nggak sih kalau misalkan si insecure ini tuh berdampak gitu di kehidupan kita? Pasti dong, berdampak banget. Dan untuk dampaknya sendiri pun ini sebenarnya kita bisa melihat dari dua sisi. Karena gue percaya Sal, di dunia ini kita gak bisa cuma ngeliat sesuatu tuh pakai kacamata kuda, tapi kita harus bisa ngelihat dari segala arah. Nah jadi untuk insecure sendiri, gue ngerasa ini tuh ada dampak positifnya juga loh Sal. Salah satunya? Tapi mending kita bahas dampak negatifnya dulu ya, biar nanti pas bahas dampak positifnya tuh langsung mungkin ada yang relate gitu ya? Iya. Oke. Nah kalau misalnya untuk dampak buruknya sendiri tuh gue ngerasa jadi gue pernah jadi orang yang tertutup. Itu yang gue bilang, gue jadi malas berinteraksi sama orang-orang, terus juga jadi murung dan gampang stres, terus jadi gampang gelisah, dan selalu anggap tuh orang-orang tuh lebih hebat dari gue. Nah kalau untuk positifnya sendiri, gue tuh malah bisa ngenalin diri gue lebih dalam gitu loh. Jadi gue bisa ngebantu diri gue tuh bisa untuk lebih berkembang. Kayak yang tadi kita udah bahas, kita jadi bisa lebih terpacu. Benar. Iya. Kalau sendiri gimana Sal? Biasanya kalau misalkan yang kata mengurung diri, lu pernah, mungkin pernah dong? Pernah nggak sih? Pernah. Biasanya kalau misalkan mengurung diri ini lebih dari kepercintaan gitu nggak sih Ram?
kayak misalkan ya lo dideketin sama cowok nih, terus kita pasti pernah stalk apa sih cewek-cewek sebelumnya dong. Kalau misalkan lo ngeliat si cewek-cewek sebelumnya kayak lebih cantik gitu kan dari lo, kadang lo kayak mikir, aduh kok dia ngerjain gue ya, padahal kan orang sebelumnya tuh lebih cantik dari gue. Terus gue kayak merasa aduh nggak deh. Itu kan maksudnya kayak lebih ke mengurung dirinya. Menghindar ya. Terus kalau misalkan si dampak positifnya, kita bisa mikir kayak temen gue pernah ngomong kayak ke gue kayak, oh dia aja tuh ngedeketin cewek-ceweknya itu pada cantik, berarti gue juga cantik dong. Iya nggak sih? Benar nggak sih? Benar. Tuh. Biasanya nih ya, kalau misalnya lo lagi insecure, lo ngelakuin apa sih buat ngatasin itu? Banyak sih, salah satunya gue tuh fokus buat menjadi diri sendiri dan lebih mencintai diri gue sendiri. Dan menurut gue ini tuh banyak banget gitu Rel manfaatnya buat gue. Salah satunya gue bisa lebih mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan yang ada di diri gue. Terus kayak gue nih bisa jadi lebih mudah untuk kedepannya lebih mengetahui tentang pengembangan atas diri gue dan sebenarnya apa sih mau kemana sih tentang passion gue dan tujuan hidup gue gitu kan. Terus dan harapannya juga tuh gue bisa bikin lebih fokus gitu dengan tujuan dan proses yang emang proses dan tujuan itu tuh gak bisa orang lain lakuin gitu. Paham. Setuju. Menurut gue juga ini kita juga gak boleh nih untuk ngebandingin diri sendiri dengan orang lain, karena percaya deh, ngebanding-bandingin diri dengan orang lain itu cuma ngebuat kita energi kita terbuang sia-sia gak sih? Iya. Capek sendiri. Benar. Jadi karena itu kita harus bisa nih untuk mulai fokus dengan proses dan tujuan hidup di diri kita sendiri kayak yang tadi emang lo bilang. Betul. Kadang lingkungan pertemanan dan cara kita bergaul nih jadi salah satu faktor buat nentuin sifat dan karakteristik kita nggak sih Rel? Bener nggak sih? Setuju. Bener kan? Kayak kita nih kalau bisa berteman nih dikelilingi sama orang-orang yang suportif, terus memudahkan kita biar lebih berpikiran positif. Jadi bikin kita tuh menjauhkan diri dari pikiran insecure kayak yang tadi gue bilang. Kayak sekarang nih kadang banyak orang-orang yang nyeletuk tapi nyeletuk dengan bermoduskan cuma bercanda doang. Iya nggak sih? Benar. Nanti kalau misalnya kita ngeliat kayak kita gak nyaman pasti bilang lebay lo. Bener. Kayak gitu tuh lebih ke kayak toxic people ya. Iya. Dari sejak ada kata lebay tuh orang jadi meremehkan perasaan orang lain. Bener banget. Iya. Itu kayak gue gak bisa sih kayak gitu. Iya, makanya udah mulai berani buat nge-cut off orang-orang yang toxic ya, karena cuma ngebuat capek-capekin aja. Bener banget. Kita nih jadi lebih menemukan kelebihan dan keunikan di diri kita pribadi. Kayak misalkan kelebihan gue adalah kekurangan lo dan kelebihan lo ada kekurangan gue. Ngerti gak sih? Karena setiap orang ini udah punya porsinya masing-masing gitu, ya gak sih Rel? Iya. Kita tuh jadi bisa lebih mencoba buat mencari kelebihan dan keunikan pada diri kita pribadi. Kayak misalkan passion gue di bidang MC, passion lo di bidang moderator. Sebenarnya beda-beda tipis sih, tapi ya ada beberapa hal yang mungkin gue nggak bisa nih buat pegang itu, tapi lu bisa gitu. Setuju. Dan pastinya kita juga harus selalu bersyukur ya, karena dengan kita bersyukur, beban pikiran yang kita pikirin selama ini tuh akan berkurang seiring berjalannya waktu. Karena gue percaya waktu akan menyembuhkan. Dan mengingat berbagai macam kelebihan yang kita punya, terus juga nikmat hidup sampai dengan saat ini, dan segala kemudahan yang udah kita peroleh itu ngebuat rasa insecure kita tuh jadi nggak akan bersarang lama di dalam pikiran kita, Sel. Bener-bener, salah satunya harus bersyukur ya, karena kalau misalnya kita terus-terusan ngeliat kelebihan orang, kayak kasihan gak sih Rel? Maksudnya kita nih udah banyak tekanan dari orang lain untuk selalu perfect, terus jadi kita sendiri juga neken ke kita pribadi, kayak terus siapa yang sayang sama diri kita kalau bukan kita pribadi, kayak gitu. Karena menurut gue tuh untuk ngatasin insecure tuh penting banget loh, Sel. Karena ya insecure dan overthinking tuh merupakan hal yang gak bisa dipisahkan. Hal yang melekat gitu. Beneran. Jadi kalau udah insecure,
itu udah pasti lo bakal overthinking. Tapi kalau lo dari awal udah bisa ngatasin insecure-nya, itu ngebuat lo nggak bisa berlanjut nih ke tahap overthinking, dimana itu udah bisa ngeganggu keseharian lo banget. Menurut lo overthinking itu apa sih, Sal? Oke, menurut gue overthinking nih sering ditunjukkan sama orang-orang yang terlalu banyak berpikir. Oke, tapi nggak boleh disamakan dengan pemikir ya, karena jelas beda ya, Sal. Beda banget sama orang-orang yang terlalu banyak berpikir dan orang-orang yang pemikir. Oke, ini harus di-highlight ya. Benar. Karena emang kalau misalnya orang overthinking tuh mereka malah mikirinnya tuh hal-hal sepele yang secara berlebihan. Benar. Kayak apa ya? Mereka tuh memikirkan hal-hal yang gak usah mereka pikirin, yang seharusnya nggak perlu dipikirin ya. Benar. Karena itu bakal ganggu keseharian orang tersebut, bahkan sampai kesehatannya. Bener, Rel. Kalau misalnya kita besok ada UAS, Bener. terus kita overthinking, ujung-ujungnya kita begadang, dan besoknya malah kita nggak fit badannya. Itu ngaruh banget. Kayak terus nih sekarang nih buat para remaja yang sudah menginjak 20 ke atas ya, 20 ke atas gitu. Bukan kepala dua. Iya. Susah banget ngomong. Oke. Orang-orang berkepala dua ya. Sudah memasuki zona-zona dimana aduh ini kedepannya mau kemana ya, gitu ya nggak sih? Betul. Gue sering banget nih Rel ngedengerin curhatan dari teman-teman gue yang emang mereka sudah cukup umur gitu kan, kayak gue tuh pusing Sel, gue tuh malam-malam sering overthinking katanya. Gue mikirin gue besok ngapain ya gitu kan. Berarti ini ya di tahap quarter life crisis. Benar. Udah kadang-kadang mereka tuh bener-bener overthinking tuh emang bener-bener kalau malam tuh jam-jam yang overthinking. Iya. Dan kayak susah gitu kan buat menghindari itu. Kayak mereka nih overthinking sampai ujung-ujungnya bergadang. Kayak pagi dibikin malam, malam dibikin pagi, itu kan udah bener-bener gak baik ya buat kesehatan kesehatan. banget buat kesehatan ya. Nah Rel, biasanya orang yang terlalu banyak berpikir, mereka tuh apa ya, tidak menyadari gitu kalau misalkan mereka nih memiliki sikap seperti itu. Jadi untuk menyadari apa sih kelakuan mereka itu, sikap mereka itu, mereka nih perlu mengenali tanda-tanda tentang overthinking. Dan tanda-tandanya tuh kayak apa tuh, lu tau gak sih? Nah kalau tau gue ya, tanda-tanda sikap overthinking ini, yang pertama, saat menghadapi masalah, mereka tuh gak fokus untuk cari solusinya. Jadi kalau apa ya, masalah tuh akan selesai kalau kita tuh bisa nemuin jalan keluar loh. Tapi si overthinker ini malah sering banget kesulitan untuk cari cara mengatasi masalah yang lagi dihadapin. Nah malah sebaliknya, mereka tuh malah berfokus dengan masalah itu sendiri dan mikirin hal-hal yang seharusnya tuh nggak perlu dipikirin, jadinya ya akan sulit menemukan jalan keluar. Betul. Terus dari pengalaman gue pribadi ya, sering merenungkan hal yang berulang-ulang. Iya nggak sih? Gimana? Lu pernah nggak sih kayak gitu? Kayak misalkan nih, kemarin tuh gue habis bikin kesalahan. Malamnya gue overthinking tuh kayak, gue ngapain ya tadi kayak gitu. Terus besoknya gue pikirin lagi tuh. Tanpa gue menemukan solusinya. Bener gak sih? Jadi apa ya, akibatnya tuh bikin bahwa diri kita nih membayangkan sesuatu yang buruk terjadi berkali-kali. Setuju. Kasih tahu kita dong Sel, dampak overthinking kalau dilakuin terus-menerus tuh apa aja? Dampak yang gue ambil dari gue pribadi dan orang di lingkungan gue ya. Karena kan relasi lo lumayan luas, jadi lo sering dapat mendengarkan juga. Iya, dan itu lo kayak langsung mikir, oh berarti seharusnya gini, dampaknya gini gitu. Mungkin dampak pertama yang gue ambil apa ya, rasa cemas yang membuat gue tuh susah tidur nyenyak, yang tadi gue bilang loh Rel. Yang kata kita nih apa ya, karena keseringan sebelum tidur kita harus overthinking. Jadi kalau misalkan ada satu momen dimana gue pengen tidur secara tenang, gue nggak bisa, badan gue minta buat gue overthinking. Iya nggak sih? Benar. Kayak gitu, gue tuh kayak ngerasa susah gitu buat ambil keputusan. Karena berhubungan sama si insecure tadi. Gue takut gue mengulangi kesalahan yang sama. Kayak gitu. Mungkin kalau dari lu pribadi apa tuh Rel? Kalau gue tuh jadinya
nyalahin diri sendiri saat gue ngambil keputusan. Nah ini sebenarnya mirip sama insecure tadi ya, karena tadi gue bilang ini tuh sesuatu hal yang melekat banget. Jadi ketika gue ngambil keputusan yang buruk atau salah, itu tuh gue nyalahin diri banget, kayak kenapa sih gue ngelakuin ini? Dan itu tuh biasanya tuh kalau misalnya nih gue ngomongnya tuh di luar, nanti pas udah sampai rumah baru kerasa, aduh ngapain ya tadi gue ngomong kayak gue udah sesel banget. Gue sering banget kayak gitu. Iya kayak sering banget gitu. Kayak kenapa gue tadi nggak bilang kayak gini. Bener-bener itu biasanya rasa kayak gini nih ada dalam suatu hubungan ya sih. Aduh, kalau bahas ini sih, iya kan? betul sih tapi. Iya sih. Kayak gitu makanya kayak apa ya? Kayak gitu juga kayak bikin kita nih bukan yang beranjak dan belajar dari kesalahan, menjadi bikin kita tuh malah sibuk buat apa ya, Rel? Mikirin hal yang bisa terjadi gitu kayak benar gitu. Jadi kayak dengan sikap ini kita tuh malah jadi cenderung menyalahkan diri sendiri gitu. Ngerti gak sih? Iya, jadi kalau misalnya yang gue tangkap ya, sebenarnya overthinking tuh ujung-ujungnya bakal nyalahin diri sendiri secara terus-menerus karena itu aja polanya. Benar. Kayak mikir, kok gue gini sih? Kenapa gue malah kayak gitu? Iya. Dan itu udah jelas gak baik banget. Betul. Gak baik banget. Jadi insecure nyebabin overthinking dan si overthinking nyebabin insecure. Jadi ya kayak kasarnya tuh masuk ke lingkaran setan. Bener gitu aja. Bener banget. Terus biasanya ya Rel, sebenarnya ini kayak curhatan privasi ya. Oke, nggak boleh di spill di spill gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah ada yang mengalami ya. Oke, kita di sini bagi caranya aja nih buat mengatasinya tuh gimana sih Rel? Pas lu ada di titik terpuruk mungkin dalam hidup lu, buat lu bisa bangkit lagi gitu. Kalau misalnya sebenarnya gue juga gue sekarang lagi overthinking nih. Tapi lu lagi coba. Iya, gue lagi berusaha, walaupun sebenarnya emang gak mudah ya. Oke, jadi hal yang gue lakuin itu ngalihin perhatian sih Sel. Jadi daripada gue mikirin masalahnya yang gak tahu selesainya kapan, gue lebih baik ngalihin perhatian gue ke hal-hal yang bisa malah ngebuat gue tuh lebih produktif, bisa ngebuat gue lebih berkembang gitu. Lebih ke mencari kesibukan gak sih? Betul sekali. Kayak daripada nih, biasanya kan overthinking tuh datang pas jam-jamnya kita lagi kosong. Betul. Ngerti gak sih? Tapi Sal, kadang tuh gue tuh merasa kalau misal gue emang udah mencoba nyari kesibukan, kadang tuh emang kalau misalnya di fase yang baru ada di fase baru memasuki si overthinking, lagi sedih-sedihnya gitu lah. Itu kita tetap aja kadang ngeblank, jadi malah ngancurin mood, ngancurin kerjaan. Gitu sih, emang susah banget sebenarnya bahas overthinking ini karena kita juga struggle sebenarnya. Jadi kayak ada pro dan kontranya. Benar. Tapi kembali lagi ke diri kita pribadi, gimana cara kita buat memfilternya ya. Nah selanjutnya gue juga menantang pikiran negatif gue Sel. Contohnya kayak gimana tuh? Jadi ketika gue udah mulai banyak pikiran nih tentang pikiran ini itu, gue tuh jadi nanya ke diri gue, ini realistis gak sih? Dan gue tuh jadi lebih mempertimbangkan skenario alternatifnya. Ya kayak gue bilang, awalnya tuh pasti sulit banget, tapi ya gue belajar untuk bisa ngeluarin pemikiran yang terlalu berlebihan yang bisa ngebantu gue tuh bisa lebih belajar untuk ganti pikiran negatif dengan yang lebih bermanfaat gitu. Betul banget. Nah kalau misalnya lo sendiri gimana nih? Ada tambahan tips gak? Ada dong. Mungkin ini tuh yang lagi banget pengen gue lakuin loh Rel. Tapi masih bingung juga ya gimana ngelakuinnya. Meditasi, lu pasti tau dong meditasi. Gue kan suka lihat tuh kayak lewat di FYP TikTok kayak orang-orang meditasi kayaknya tenang banget gitu kan, kayak pengen gitu karena kan itu banyak banget tuh tujuannya, karena selain menjernihkan pemikiran, terus bikin kita nih lebih fokus pada sesuatu yang lebih mengarahkan kembali ke fokus kita nih buat buat lebih mengembara gitu. Tapi gimana ya Rel, kayaknya susah gitu kalau misalkan meditasi kan kita harus bener-bener fokus nih, kita bener-bener harus kayak gimana ya Rel, gak bisa, gue kalau merem tuh kayak berisik gitu isi kepala gue, ya gak sih? Malah overthinkingnya muncul. Iya kan, makanya gue
si meditasi ini, tapi gue masih bertanya-tanya kayak gue bisa nggak ya? Betul. Gitu. Dan menurut gue juga kita perlu ngelatih interpersonal kita. Kayak gimana tuh? Gini, apa namanya, kita tuh kayak gue tuh ini loh Sel, lo pernah gak sih kayak kalau misalnya lo lagi sedih atau ngerasain emosi, lo tuh ngomong ke diri lo sendiri? Pernah gak? Pernah dong. Kadang-kadang di depan kaca gue ngomong sendiri. Iya. Iya gak sih? Nah itu sebenarnya penting banget karena bikin kita juga bisa lebih kenalin diri kita, bisa ningkatin kesadaran diri kita, bisa ningkatin rasa percaya diri kita juga, dan pastinya bisa lebih ngelatih pengendalian diri. Jadi gue pernah di satu momen dimana kayak gue sendirian di kamar, terus gue meluk diri gue sendiri dan gue bilang, gue kuat loh, Kamu keren bisa sampai di sini. Benar, lo bisa udah ngelewatin ini. Udah, lo nggak perlu mikirin hal-hal yang seharusnya tuh nggak lo pikirin, dan sekarang lo cuma fokus aja ke hal yang emang bisa lo kontrol. Karena percuma kalau lo mikirin hal yang nggak bisa lo kontrol, itu cuma buang-buang energi lo aja. Itu udah bukan kehendak kita buat kontrol hal yang nggak bisa kita kontrol. Gitu. Terus ada lagi gak sih, Sal? Mungkin dari gue nambahin dari yang apa tadi, melatih penerimaan diri, ya nggak sih ya? Kayak salah satunya kita nih lebih kayak memaafkan, ya nggak sih? Iya. Memaafkan sama apa yang udah kamu sesali. Kayak gue juga pernah korel kayak lo gitu, kayak misalnya gue ngomong ke diri gue kayak terima kasih hari ini kamu sudah lebih dari cukup, kayak apa yang kamu lakukan hari ini tuh pokoknya udah keren banget gitu. Dan apa ya, kesalahan yang gue lakuin hari ini tuh kalau bisa jangan diulangi lagi, kayak gitu. Jadi pembelajaran ya. Terus kayak bikin sistem gitu loh di dalam diri gue, kalau misalkan gue nih bisa loh jadi lebih kuat. Terus gue juga mau ngedorong buat diri gue lebih mencintai diri gue gitu. Kayak yang tadi gue bilang, kayak orang-orang ini udah banyak terlalu jahat ke diri gue, nuntut gue buat A, B, C, D. Kalau misalkan gue jahat ke diri gue pribadi, siapa yang nolong gue gitu, ya kan? Siapa yang sayang ke diri gue pribadi kalau bukan gue sendiri, kayak gitu. Jadi sebenarnya the first support system itu adalah diri kita sendiri. Benar. Kita nggak boleh terlalu bergantung dengan orang lain. Benar. Bahkan sekarang ini banyak banget ya orang-orang yang menggantungkan kebahagiaannya di orang lain. Sebenarnya itu nggak apa-apa, itu baik-baik aja. Cuman yang namanya hidup kita nih pasti ada konsekuensinya. Betul. Ya, betul sekali. Kayak itu. Terus gue pernah lihat nih Rel, kayak ada orang-orang yang apa ya, menangani dirinya tuh sama kayak meditasi, tapi ini lebih ke kayak terapi gitu loh Rel. Gimana tuh? Jadi apa ya, cara dia buat menghilangkan overthinking nih kayak ke bantuan profesional ya. Benar. Jadi kayak nggak sendiri gitu. Kayak misalkan kayak lebih buat temen ngobrol, ya nggak sih Rel? Benar. Karena banyak juga yang takut kalau bercerita ke teman atau keluarga, takutnya dijudge segala macam. Iya. Kadang maaf banyak yang keluarga yang bahkan belum paham. Benar. Iya nggak sih Rel? Bahkan mental health ya. Benar. Bahkan kadang ada yang emang keluarga yang respon kayak anaknya diajakin ngobrol, dikasih tahu gini-gini. Bahkan ya itu diajak ke profesional kayak ke psikiater atau ke psikolog. Benar. Bahkan ada juga yang mungkin emang gimana ya, kayak keluarganya ini kurang paham sehingga menyepelekan hal tersebut. Kayak gitu. Oke, jadi tadi adalah cara bagaimana mengatasi overthinking ya Rel. Mungkin bisa membantu buat teman-teman yang mungkin nih Rel ada yang lagi ngedengerin podcast ini sambil nangis, terus tiba-tiba termotivasi gitu kan sama. Iya, buat biar kita bisa bangkit bersama. Benar. Karena kita berdua pun bukan yang belum ada di titik yang sekuat itu. Kita masih sering struggle. Karena ya sebenarnya insecure itu wajar, cuman ya jangan berlebihan aja. Kita harus ketika insecure itu datang, kita harus cepat-cepat ngontrol supaya nggak ada titik overthinking. Benar. Dan kadang selalu merasa kayak pas gue lagi ngerasa kesusahan, terus gue menemukan solusinya, gue tuh selalu pengen sharing, ngerti gak sih? Biar si orang-orang yang pas ada di titik itu bisa kembali bangkit
sama seperti gue sekarang. Betul. Dan pastinya ketika kita ada di titik terendah kita, jangan lupa untuk cari orang lain, karena kita nggak bisa ngatasin masalah ini tuh sendirian. Yang ada takutnya malah makin down. Tapi kita juga harus nyari orang yang tepat nih, orang yang bisa support kita, bukan cuma sekedar kepo dan pengen tahu cerita kita aja. Bener. Karena banyak banget ya Orang orang yang kepo, iya, yang pengen tahu, yang berkedok, halo emang kenapa, Bener. padahal nggak tahu kepo, bukan bener-bener peduli. tanpa mereka tuh kayak ngasih solusi. Betul, Iya nggak sih? betul. Tapi kadang Rel, ada seseorang yang memang mungkin perannya dia tuh cuma bisa jadi pendengar setia. Iya. Iya nggak sih? Karena seseorang kan beda-beda ya. Ada yang emang orang bisa jadi pendengar setia, dan Dia orang emang bisa ngasih solusi dengan iya. kata-kata bijaknya kayak gitu. Jadi, tapi kadang ada orang-orang yang emang dia pengen tahu apa? Pengen tahu Kepo kelemahan aja. kita, pengen tahu kelemahan kita, emang terjadi itu tuh sebagai bumerang. Iya, Jahat jadi banget. senjata dia. Benar, itu jahat banget sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian sejauh ini belum nemuin nih orang yang tepat untuk tempat kalian bercerita, kalian bisa ke orang yang lebih profesional gitu. Benar. Mungkin lebih ke apa ya? Kalau kata istilah anak-anak zaman sekarang tuh home, rumah. Betul. Benar gak sih? Rumah. Rumah di mana tempat kalian buat pulang, buat bercerita kayak gitu. Jadi gimana ya? Kalian juga buat menemukan rumah tuh nggak boleh asal-asalan kayak gitu. Kalau misalnya emang kalian sudah merasa kalian punya bestie gitu atau punya pasangan yang emang udah kalian klopin, cerita sebetulnya, tapi kalian juga harus bisa membatasi mana yang harus diceritain dan mana yang nggak bisa diceritain. Betul gak? Betul banget. Waduh, ini udah lumayan agak lama ya kita ngobrol ya Kak Aurel. Ya nggak sadar nih udah berapa puluh jam Sal. Sudah sampai kayaknya sampai yang dengerin udah sampai tidur kayaknya ya. Mungkin gue udah nemu solusinya, mungkin besok aja kali ya gue tidur dulu kayaknya gitu. Kita berharap podcast kali ini bisa sedikit banyaknya membantu kalian. Iya, kalian tahu kalau di dunia ini kalian tidak sendiri yang merasakan hal ini. Benar-benar. Ya, karena durasinya udah cukup panjang, kayaknya harus kita udahin dulu nih Sal sampai sini. Iya, padahal masih pengen ngobrol-ngobrol banget, masih pengen banyak sharing-sharing nih buat para teman-teman yang setia ngedengerin dari awal sampai akhir. Iya. Jadi ya kalian harus tetap semangat ya, karena dunia nggak akan berhenti berputar untuk satu masalah aja. Jadi kalau gitu gue Aurel Sherin dan Gue Salma Firman ini. izin pamit undur diri. Bye. Bye.